Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan membahas salah satu tokoh muslimah inspiratif dalam Islam, yaitu Rufaidah al-Aslamiyah, yang juga dikenal sebagai perawat pertama dalam Islam. Sebelum itu mari kita kenali tokoh ini lebih dalam. Kembali ke peradaban Islam, di mana Islam masih menjadi dunia, salah satunya terutama dalam bidang pendidikan. Dan salah satunya yang diajarkan adalah ilmu medis, dan dari ilmu medis ini lahir tokoh terkenal seperti Ibnu Sina dan Ar-Razi. Dan disinilah Rufaidah berperan sebagai pengembang ilmu medis pertama dalam Islam. Rufaidah memiliki nama lain yaitu Qu'aibah binti Sa'ad dan Rumaisah al-Ansariyah. Ia lahir tahun 597 Masehi di Yatsrib. Ayahnya adalah Sa'ad al-Aslami, seorang tabib terkemuka di Madinah. Ayahnya mengajari Rufaidah beberapa cara menangani luka dan cara menghentikan pendarahan. Tapi sayangnya waktu itu ilmu medis masih bercampur dengan pengalaman empiris, doa, dan jimat. Praktik medis yang ia lakukan setelah ia masuk Islam. Saat dia dewasa, ia mewarisi keperawatan tradisional ayahnya, lalu ia kembangkan dengan pemahaman Islamnya. Setelah masuk Islam, cara pandangnya terhadap kesehatan dan penyakit berubah. Kesehatan ia bagi menjadi 3, yaitu kesehatan fisik, kesehatan jiwa, dan kesehatan iman. Lalu dia juga melakukan reformasi kepada tempat berobatnya yang sebelumnya kotor, ia bersihkan dan ia tata ulang. Ini mencerminkan ajaran Islam, yaitu kebersihan sebagian dari iman. Rufaidah juga berperan dalam beberapa hal, salah satunya reformasi metode pengobatan, di mana dia meninggalkan jampi-jampi dan jimat, lalu ia menggantinya dengan zikir, salawat, dan tawakal kepada Allah. Dia juga berdakwah melalui keperawatannya, di mana dia mendekatkan diri kepada pasiennya secara lembut, lalu dia juga mengajak pasiennya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Salah satunya juga yang terkenal adalah inovasi tenda medis. Di mana dia membangun tenda medis di tengah peperangan untuk mengobati korban perang yang ada di lapangan peperangan itu. Salah satunya adalah pada perang Khandaq, di mana pasiennya adalah Salman Al-Farisi. Peran di masa damainya adalah dia mengobati siapapun tanpa memandang latar belakang. Ini juga memperkuat solidaritas sosialnya. Dia juga menganggap keperawatannya ini sebagai bentuk pengabdian dan pendekatan kepada Allah. Selain itu, dia juga membangun sekolah keperawatan khusus perempuan. Perubahan yang terjadi pada ilmu medis setelah Rufaidah masuk Islam yang pertama adalah pengalaman empiris, doa, dan jimat diganti dengan zikir, bacaan Al-Quran, dan doa kepada Allah. Kesehatan dipahami sebagai kesatuan antara fisik, jiwa, dan iman. Penyakit yang sebelumnya dianggap hukuman sekarang dianggap ujian dari Allah. Warisan yang Rufaidah wariskan adalah keperawatan berbasis ilmu, kebersihan, dan profesionalisme, nilai tauhid, dan spiritualis. Keteladanan yang menginspirasi sistem medis keperawatan di dunia modern. Dan juga ada salah satu penghargaan keperawatan yang disebut dengan Rufaidah Award, di mana penghargaan ini diberikan kepada mahasiswa yang terbaik dalam ilmu keperawatan. Kesimpulannya adalah perempuan memiliki peran besar dalam kemajuan Islam, bahkan di bidang yang maskulin sekalipun seperti medan perang dan pengobatan. Profesionalisme dan spiritualis yang dapat berjalan beriringan, menggabungkan ilmu medis dengan doa dan takwa, menunjukkan Islam bisa terlibat dalam segala bidang. Kepedulian sosial sebagai bagian dari iman tidak hanya merawat yang sakit, tetapi juga memperjuangkan kaum lemah dan miskin. Jadi itu saja tentang penjelasan Rufaidah di video ini. Semoga ilmu ini bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah. Terakhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.